Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelas A buka di open 2 orang, kelas B open 2 orang, kelas C open 2 orang, RPL open 2 orang, jadi mewakili, kalau mau mewakili. Maaf atas. Mau bisa ini nggak Pak, apa untuk misalnya di record gitu Pak untuk kami supaya nanti yang co-host bisa nge-record nggak? Yang co-host? Enggak Pak, memori saya nggak cukup. Hah? Yang co-host nggak bisa ya? Bisa Pak. Ya silakan aja, nanti ada 3 orang saya kasih co-host. Silakan di record. Ntar teknis absennya besok saja karena saya nggak ada tadi, belum ngomong sama beliau, nanti beliau. Baik saudara, saya kebagian bab ini just ya sharing-sharing aja. Saya ke kelas A. Kalau saya punya value rate 0,01 per year, apa artinya itu? Kelas A 0,01 per year, apa artinya? Silakan kelas A sebelum mulai lah, just sharing aja. Kelas A, silakan mewakili, nggak nilai, kita set diskusi aja. On 0,01 per year. Kelas B. Kelas A dulu deh. 0,01 per year. Apa artinya? Anyone deh, silakan di open. Halo. Kalau izin menjawab Pak. Silakan. Kalau menurut saya 0,01 per year itu maksudnya keandalan sesuatu per tahunnya itu 0,01. Jadi keandalannya itu tergantung sama jumlah tahunnya. Semakin banyak tahun maka keandalannya semakin masih oke ya. Nambah yang lain 0,01. Ya silakan. Tadi kan untuk 0,01 failure per year kan? Untuk failure-nya Pak, berarti itu artinya ya untuk ibaratkan kalau di situ ada 100, ada satu benda, jadi kemungkinan gagal untuk masing-masing, untuk kemungkinan gagal untuk per tahunnya itu 0,01. Jadi kemungkinan keandalannya menjadi 0,99. Ibaratnya kalau misalkan ada 100 lampu, jadi setiap tahunnya itu ada kemungkinan satu lampu yang gagal seperti itu. Benar, sudah. Ada yang nambahkan 0,01 per years. Gampangnya itu apa sih itu? Atau 0,1 per years deh. Tadi udah benar teman-teman. Ada yang nambahkan? Silakan. Terakhir yang benar, benar ya. Jadi 0,1 per year itu paling gampang dalam setiap 10 tahun akan ada gagal. Silakan. Dalam setiap 10 tahun akan ada gagal satu kali. Dari 0,01 years setiap 100 tahun akan ada gagal 10 kali. 10 kali. Satu kali. Iya, 1 kali. Ya. Hati-hati dari tangan itu. Jadi apakah ada begitu? Ya ada. Oke. Apa kelemahan kalau fungsi distribusinya eksponensial? Tadi A sudah, B sudah, kelas C.
Atau open siapa saja deh, silakan deh. Apa kelemahannya kalau fungsinya eksponensial? Yang lain? Kalian lihat di kurva bed up ya, kurva bed up itu. Berarti kalau gagalnya 0,01, berarti kalau gagalnya eksponensial, berarti ada jaminan tidak akan ada garansi di situ. Kalian lihat di bab 2 kalau nggak salah, kalau eksponensial. Tapi itu masih bisa tidak ya. Bisa juga tidak begitu. Jelas sebelum masuk ini saya, menurut kalian tuh mana yang paling bagus fungsi distribusi kalau saya gunakan? Lebih aman lah, fungsi apa? Dari 3. Ya kan? Nah, apa? Apa jawabannya nih? Pak putus, saya putus-putus ya? Iya, Pak. Enggak, saya yang putus. Saya ganti yang aja deh. Wah, sorry. Nah. Bentar. Udah ya? Sorry. Sudah. Pokoknya saya putus-putus ya. Halo? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Sudah, Pak. Yes. Tadi apa saya? Sudah, sekarang enggak ya? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah, Pak. Oke deh. Tadi apa tadi? Ya, fungsi apa yang paling aman digunakan? Fungsi apa? Silakan. Fungsi linear, Pak. Linear. Lainnya? Konsep fungsi linear itu ya agak susah diterapkan ke reliability. Mesin itu kan nggak tahu kapan rusaknya kan, tergantung macam-macam ya. Jadi fungsi paling aman yang digunakan adalah fungsi well-bull. Itu paling aman. Makanya kan ada software yang namanya wellbull.com itu ya gara-gara ya itu. Satu lagi lah. Gimana ngitung MTTF itu? MTTF. Ini deh, siapa deh? Teman-teman dari LPL, MTTF gimana ngitungnya? MTTF. Stabil ya punya saya? Stabil, Lik? Stabil, Pak. Stabil, Pak. MTTF gimana ngitungnya? MTTF. Integral dari 0 sampai hingga RT terhadap waktu, Pak. Praktisnya, best praktisnya kalau ada punya data maintenance dari
harus dari Izin Pak menjawab Pak. ya silakan. Menurut saya MTTF itu kalau praktisnya total hour operation dibagi dari total number of unit. No. I mean TF dulu deh. Time to failure aja deh. Nanti min time oke. Time to failure aja deh. TTF aja. Gimana ngitung TTF? Halo? Tadi benar MTTF ya, failure per tapi ngitung failure lu gimana? Ini Pak. Kapan saya ngitung TTF? Silakan. Waktu failure dikurangi waktu berfungsinya, Pak. Nah, itu yang benar. Waktu mulai dia maintenance atau rusak sampai dia difungsikan lagi. Hati-hati ya, karena nanti ada dan sekarang saya lanjutkan ya. Jadi ini kita akan ke state dependent reliability. Di buku Ebling itu kalau dalam historinya masuk ke teknik fisika itu adalah buku yang benar-benar diberikan oleh alumni dalam artian untuk dimasukkan ke dalam kurikulum kita. Jadi Ebling itu semacam begini sepertinya ya. Dia tuh mulai yang nggak bisa reliability, mulai yang canggih reliability, mulai applied, itu ada semua. Anda silakan masuk ininya aja ke webnya. Beliau masih segar bugar lah, hanya untuk webnya masuk sana, keren lah ya, Pak Ebling itu ya. Dan buku ini kemudian menjadi tujuan semua lah, DPNS, TI, ITA, ITB apa kayak gitu. Oke, sudah kita ke state dependent reliability. Dari kata-katanya aja kalau kita state itu maka keadaan. Kalau kemarin kan semua dikategorikan dengan distribusi statistik. Ada yang discrete, ada yang continue. Berarti keadaannya itu dalam seminggu berapa rusaknya, dalam sebulan berapa rusaknya. Kalau ini ditambahi lagi dengan state dependent reliability. Jadi keadaannya dalam seminggu itu beroperasi, tapi kapan dia beroperasi, kapan dia rusak. Jadi ada keadaan state. Kalau kita kembali ke apa ya, kuliah digital lah ya, state itu ya 01, jadi keadaan 0, keadaan 1. Lanjutkan. Jadi apa nih ya? Di depan itu as discussed previously, fundamental computational reliability engineering is determined of system reliability from a knowledge of belum ya, masih belum ke sana Anda ya. Kata kuncinya when component failure are in same way dependent, more favorable such as Markov analysis. Jadi dia melihat satu unit itu akan punya dua keadaan. Ya, kalau supaya gampangkan, Anda cuma punya pompa. Pompa itu kemudian berjalan selama sebulan, kemudian di akhir bulan gagal. Nah, tapi di sisi lain dalam waktu sebulan itu, dalam seminggu itu operasinya berkurang, artinya kalau mengeluarkan debit 200 liter per menit, dia berkurang menjadi 100 liter per menit. Nah itu, kita mengkaji semacam itu. Apakah lebih kompleks? Ya, availability bisa iya, bisa tidak. Dalam konteks reliability itu memang harus best practice, harus dari experience ya. Saya bacakan sebentar. Markov analysis look at a system as being in one of several states. State itu keadaan. One possible state, for example, all component composing of system are operating. Another possible state is with component that fail, but the other component continue to operate. Nah,
Jadi dari kata-kata ini, saudara, jadi ya nanti bisa beragam ya. Nanti ada dua yang paralel. Ketika dua paralel sebagai backup, ketika dia mau pindah ke backup, dia gagal. Berapa gagalnya ketika perpindahan itu? Ya, satu. Yang kedua, dia sudah backup, tapi mau dijalankan dia fail. Berapa persentase failnya? Jadi ya makin rumit, tapi ya memang itu kebutuhan. Sekarang komputasi pakai komputer semua, jadi ya walaupun serumit apapun, tetap dia terakomodasi. Terusnya, the fundamental assumption in Markov process is that probably the system will undergo transition from one state to another state. Dari sukses ke gagal. Dari gagal direfer lagi ke sukses. Itu maksudnya ya. This is equivalent to the memoryless. This is equivalent to the memorylessness of exponential. Ini terkait dengan saya tadi nomor 2. Apa kekurangan dari kalau kita menggunakan fungsi distribusi eksponensial? Jadi dia memorylessness, artinya tidak punya garansi kalau dalam kurva backup proof. Lanjutkan. We will express the transition from the state another is instance value rate, assuming process also stationary. The transition probably do not change over time. The transition rate will be constant. Again, this is equivalent to assuming exponential value time. Nah ini ya. Ini turnya ini. Ini sambil dari beberapa anu deh. Markov chain name after, nah ini nama orangnya ya, kemudian Markov property. Terus for any given system, a Markov model consists of list of state of that system. Jadi dia mempunyai saat ini jangan dibayangkan dua benda ya, dua unit ya, tapi satu unit itu mempunyai dua keadaan, sukses sama gagal. Nah, tengah-tengahnya value rate. Ya. Kalau 2 unit, berapa gambar bunder ini menurut sampean? Anyone? Kalau 2 unit, berapa gambar 00 gini, gambar bunder-bunder ini? 4, Pak. 4 ya. Jadi itu ya. Lambda is the rate parameter of transition from state 0 to state 1. Kemarin Anda tidak begini. Yang Anda tahu itu fungsi waktu. Iya kan? Nah, ini. T adalah probability of system being in state J at time T. 1. If device known to be healthy, maka P01 sama dengan 1. P10 sama dengan 0. Tadi kan P1 itu keadaan sukses, P0 sama dengan gagal. Lanjutkan. Kemudian definisi kedua, the probability of making extension to state 1 during the next increment of time dt adalah lambda dt. Kalau semua ini dipresentasikan, maka the represent increment change dp0 in probability of state 0 at given time. So we have the binary relation dp0 sama dengan min p0 lambda t. Jadi kemungkinan dia berada di state 0 itu adalah probabilitas pada keadaan 0 dalam penambahan waktu lambda t. Oke. Sudah ini, sudah. Nah ini. Maka kemudian kalau saya pindahkan BP0 ke sini, ya,
dP1 ke sini, maka totalnya P0 plus P1 sama dengan 1. Seperti biasa, maka total probabilitas sehat ditambah probabilitas gagal sama dengan 1. Sedangkan masing-masing ini bersamanya ini. Kalau kita punya eksponensial, maka P0 sama dengan E min lambda T, P1 sama dengan 1 min E min lambda T. Atau kalau menggampangkan, maka gagal sama dengan sukses dikurangi gagalnya. Ya. Nah, ini yang ada di buku, dia blank. Anda buka ini gambar berapa ya? Lupa saya. Gambarnya mana nih ya? Ini berarti ada berapa komponen ini? Oh, ada 2 ya. Coba Anda perhatikan ya. Jadi di sebelah kiri ada keadaan 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena 2 pangkat 2 ya. Keadaan. Komponen 1 semua beroperasi. Komponen keadaan 2 salah satu gagal. Keadaan 3 sama dengan keadaan 2, salah satu gagal. Keadaan 4, semua gagal. Nah, jadi masing-masing komponen ataupun unit itu mempunyai keadaan demikian. Pada saat Anda menghitung sebelum bab ini, ada kelas kandangan. Sebelum Anda sampai ke bab ini, maka kita tidak memperhitungkan ini. Yang kita perhitungkan adalah berbasis waktu terus, ya. Terus ini ya, if the two components are in parallel, only state 4 result in system failure. Ada yang open? Bisa definisi oke nih? Ada yang bisa open? Oke? If oke. Apa artinya? Artinya yang satu itu sebagai cadangan, Pak. Ya, kalau saya if the two components are in parallel, in series, only state anyone? 1, 2, 3. Kalau 2, Pak. Ya, benar. Nah, ini ya. Good. Nah, sudah Anda bisa rumuskan sendiri. Ya, semacam ini sudah. Jadi jika ini adalah keadaan paralel. Ya. Jadi ada 2 sistem, ada 2 komponen yang saling bekerja, maka kemudian ditentukan oleh ini. Gambar saya lihatkan nanti. Jadi on the other hand, if the two components are in series, then state 2, 3, and 4 would each constitute a valid state. Oke ya, sepakat ya? Oke? Sepakat, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. The objective is to find the probability of the system being a state as function of time. Jadi kalau RS, then for two component in series system, RS sama dengan P1. Kenapa P1? Anyone? 1, Pak. Kenapa RS sama dengan P1? Kenapa? Karena keduanya beroperasi pada keadaan yang sama, Pak. Ya. Tambahi yang lain. Ya, betul. Maksudnya? Iya. Nama siapa? Oh? Tidak. Sorry, ya, dia kan RS kan sukses ya kan? Ya, maka RS kalau sukses ya P1 aja. Ya, sebaliknya di bawahnya itu kan paralel. Kan P1 itu kalau paralel sukses, P2 sukses, P3 sukses.
Ada yang saya mau tanya, ada yang nggak ngerti? Jangan yang ngerti, yang nggak ngerti. Halo? Paham, Pak. Oke, good. Sehingga kemudian totalnya sama dengan 1 ya, biasalah. Total di parallel sharing ya. Oke, good. Itu gambar yang ada di ini, saudara. Gambar yang ada di mana ya? Gambar yang ada di buku lah ya. Anda lihat di buku ya. Jadi dua komponen yang digambarkan dalam bentuk state. Jadi semacam ini sudah dalam bentuk state ya. Menggambarkannya dalam bentuk state. Kalau tidak dalam bentuk state ya nggak digambarkan semacam ini. Kalau seri langsung digambarkan seri. Nah, state-nya. Jadi keadaan 1, state 1 ini kan beroperasi ya. Ini komponen 1 beroperasi ya. Beroperasi. 1 ke 2, 1 ke 3 ini sama. Salah satu komponen adalah fail. Maka 1 ke 2, 1 ke 2. Sedangkan 3 ke 4, 2 ke 4 ini sama-sama fail. Ya, ini gambarkannya semacam ini. Keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, keadaan 4. Oke, gambar ini oke, saudara? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Halo? Berarti lambda 1, lambda 2 itu komponen 1, komponen 2 gitu Pak ya? Lambda 1, lambda 2, bukan. Lambda 1 itu adalah keadaan, oh benar, lambda 1 adalah keadaan state 1 ke 2. State, benar. Ini state-nya, keadaannya, 1, 2, 1, 3. Jadi ini sama ini akan sama, kan gitu ya. Oke ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Oke, lanjut dulu. Ini saya ambilkan langsung ya saya kopikan dari buku. Dihafalkan nggak ya? Nggak perlu lah kalau dihafalkan. Jadi mana dia? Mulai P1. Ini kalau ini nih saya punya triknya gini. Supaya Anda ngapalkan begini. Bentar ya. Coba dilihat. Ini saya aja lah yang nyoba begini ya. Anda lihat di state 1. Ya. Ini dua-duanya keluar. Ada yang tolong satu mahasiswa bilang iya tidak deh supaya bisa ngerespon saya. Halo? Iya, Pak. Ya. Nah, ini kan lambda 1, lambda 2. Dia sama-sama keluar. Iya, Pak. Ya, maka ini min lambda 2. Yang ketiga, ini akan ada masuk, ada keluar kan? Iya, Pak. Keluar negatif, lalu masuk. Iya. Maka apa namanya? Jadi kan lambda 2 P1. Nah, asalnya kan P1 min lambda 1 P3. Nah, P1-nya digantikan ke sini dan ke sini. Kalau mau nggak ngapalkan. Kalau mau nurunkan ya yang sebelumnya ini pakai menurunkan ini. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan ya, itu 2 komponen. Kalau 10 komponen, sulit nggak? Sulit, Pak. Sulit, Pak. Kenapa sulit? Banyak. Kenapa sulit?
banyak yang Hah? harus disubstitusikan, Pak. Nah, disubstitusikan. Ya enggak lah, Anda kan punya matriks 1, matriks 2 kan? Pakai apa cara ini menyelesaikannya? Dengan cara? Matrik. Pindah ke MATLAB 10 detik. Tes keluar udah solusinya. Ya enggak? Benar, Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. Iya. Nah ya kan ini kan intinya kan cari solusi. Kan mesti kan Anda kan paling hafal dengan persamaan 6.7 ini kan? Iya kan? Iya, Pak. Ini kan punya kalian lah ya persamaannya. Pindah ke Laplace, sudah gitu. Pindah ke Laplace, pindah ke MATLAB. 1 detik selesai lah. Intinya begitu ya. Jadi dalam hal matematika tidak sesulit. Tapi kesulitannya tentu menentukan lambda itu. Makanya di awal saya tanya harus Anda udah fix reliability itu selalu terukur dan tertata definisi kata-katanya. Karena kalau enggak ambigu itu jadi berbahaya. Karena reliability berhubungan dengan quality, reliability nanti berhubungan dengan safety. Jadi macam itu. Nah, oke ya. Jadi secara matematika kalian tidak akan kebingungan karena ini mencari solusi P1, P2, P3. Sampai di sini, oke? Oke, Pak. Oke. Berarti kalau keluar pakai minus ya Pak ya, kasih tanda minus. Iya, kan apa per definisi ininya lah, ya apa? Ya inilah, saya gampangkan aja, karena bikin in out saja. Tapi kan per definisinya dia menuju ke state yang berikutnya. Ini masuk state yang dari sebelumnya. Oke ya, jadi dua komponen itu. Oke. Solution to sudah masuk sini ya. Oh ini. Ini 6. Oh, sorry. Nah, sekarang ini load sharing system. Nah, di sini kemudian kelihatan bedanya nanti dengan apa namanya. Oh ya, entar saya kembali ke ini ya, ke 1 ya. Misalkan begini, Saudara ya. Anda dapat dibayangkan ya kalau 2 komponen seri, Anda berarti nanti ketika 2 komponen itu dia dan dari operasi ke fail, berarti harus ada lambdanya sendiri. Padahal kalau kita lihat kalau yang eksponensial katakanlah ya, kemarin itu kan lambda 1 tambah lambdanya 2 bisa langsung 2 kali lambda kan. Ini maksudnya. Jadi 2 komponen ini bisa jadi nanti dalam hal transisi dari fail ke operation ke fail itu punya lambda yang berbeda. Itu maknanya ya. Apakah ada apakah gitu? Ya ada. Semacam itu nantinya. Jadi apa paling gampang ya? Sekarang ini deh. Anda kan punya power bank kan? Ya. Iya, Pak. Ya kan? Anda punya power bank kan? Iya, Pak. Anda punya power bank, punya charger. Nah itu, jadi artinya kegagalan charger sama power bank berbeda. Andai kan kita tahu kegagalan dari charger power bank itu berapa, pasti kita kemudian bisa memperkirakan kapan dia dicas lagi. Nah, masalahnya kan itu sering diabaikan oleh kita lah. Itu maksudnya. Itu permasalahan begitu, Saudara. Kalau di industri power bank-nya terus besar-besar. Begitu fail, jadi nanti fail salah satu unit itu
Iya, planknya itu mati gitu loh. Anda bayangkan kerugian dan segala hal lah ya. Padahal simple lah. Unit itu mempunyai workbench. Kalau kita akan tahu gagalannya, maka kemudian cepat-cepat mengcas lagi. Tapi karena kita nggak tahu kegagalan ketika maka kemudian kita saya izin sebentar. Oke, lanjut ya. Oke, ini. Nah, ini yang kemudian nampak fungsinya. Anda lihat, ini saya ambil di buku lah, Anda. Jadi, ini reliability block diagram technique of chapter 5 cannot be applied. Instead, we must use Markov analysis to determine the reliability. A rather straightforward application of Markov analysis is to load sharing system. We are given two components in parallel as before, except there is now a dependency between the two components. If one component fails, the value rate of the other component increase as a result of the additional load placed on it. Because of this dependency, the reliability block. Nah, ini jadi akhirnya peran Markov itu di sini, saudara. Jadi kalau apa ya gampangnya? Paling gampang tuh baterai lah ya, baterai. Anda tahu senter ya? Apa? Tahu senter ya? Tahu Pak. Tahu Pak. Oh, senter itu kan punya 2 baterai, iya kan? Tergantung senternya. Iya. Iya juga sih. Pakai baterai deh, misalkan ya. 2 baterai itu, satu baru, satu lama. Makin cepat habis nggak? Halo? Cepat Pak. Gimana Pak? Cepat habis ya, karena yang lama itu membebani yang baru. Iya nggak? Iya Pak. Ya, itu maksudnya. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya Anda nggak bahas itu, dan nggak perlu bahas itu, karena memang nggak masuk bab itu. Apakah ada, maka di buku reliability itu case by case ya. Nah, case ini ketika Anda mempunyai komponen yang paralel dan redundant itu sudah harus pakai ini. Karena kalau Anda lebih banyak field-nya. Jadi makanya adalah jadi define the 4 state of system as before. The red diagram is shown ini ya. Where lambda plus and lambda plus 2 represent increasing value rate of component 1, 2 as a result of increased load. Tadi kan kayak baterai gitulah ya. Ternyata apa namanya lampunya tambah 2 lah ya, ditambah 2. Nanti jadi nanti dia bertambah beban untuk mengalirkan arusnya. Jadi atau pompa ya, 2 pompa yang paralel ya, paralel dan jalan bareng-bareng. Ternyata pompa 1 itu disuruh mengalirkan 100 liter per menit. Pompa 2 100 liter per menit awalnya, kemudian karena beban dinaikkan 200 liter per menit. Maka keadaan 1 dan 2 tidak sesederhana yang tadi, maka ditambahkan ini. Ini P1 yang di sini ya, main lambda 1 plus lambda 2. Operasi fail. Operasi fail, gitu ya. DP2, jadi yang di sini ngapalkannya nanti kan masuk ya, sama keluar kan, masuknya lambda 1, keluarnya lambda 2. Ini ya. Yang P3 masuk lambda 2, P1, keluar lambda 1, P3. Ya, keluar dari sini ya, main gitu ya. Diselesaikan, ini selesaikan, gampang kan? Gampang kan ya? Gampang lah. Selesaikan ini kan pakai ya matrik lah ya. Selesai. Jadi ini semula tadi kan ini sama semua. Kalau P1 kan keadaan sukses semua. Lambda 1. Anggap seri ya. Sama semua.
Tapi kemudian P2 ada, tadi P2 kan kalau di sini P2 itu P2 ini kan ini ya E min lambda min lambda. Tapi kalau sekarang dia berubah menjadi ada pengurangan lambda 2 plus yang B3 lambda plus. Artinya ya, kalau sesederhana ini lihat membaginya ini, makin besar ini, maka ini makin apa itu? Penyebut di bawah ini makin makin kecil. Kalau makin kecil, seluruh ini makin besar. besar. Artinya ada pengaruh dari lambda 2. Jadi ketika dia gagal atau beroperasi, maka membebani. Namanya load sharing system. Ya. Ya, ini contohnya lah ya. Example, 2 generator provide needed electrical power. 2 generator provide needed electrical power. If either fails, the other can continue to provide electrical power. What the connection of the 2 generator? Seri or parallel? Paralel, Pak. Parallel. 2 generator provide needed electrical power. If the fail, the other can continue to provide electrical power. Kalau paralel itu yang sama apanya? Kalau paralel yang sama apanya? Failure probability bukan, Pak? RL lagi ya. Yang sama tegangannya lah ya. Anda ingat kan kalau generator AC itu kan ada gambar segitiga itu ya. P aktif, reaktif, sama P nyata. Ya. However, the increased load results in higher value rate for remaining generator. If lambda sama 0,1 value per D. Ini berarti dalam tadi loh, dalam berapa hari satu gagal? Halo? 100 hari. 100 hari dia gagal. 100 hari itu berapa bulan? 3,5 bulan. 3 bulan ya. lebih. Jadi value 3 bulan. Jadi itu definisi itu simpelnya harus begitu. Jangan lihat nanti bahwa dia harus gagal. Bahaya udah begini. Kemudian lambda plus 0,1 value per D. Berarti setiap 10 hari dia akan gagal. Ya, Pak. Jadi dua generator ini mensuplai suatu industri katakanlah ya. Terus setiap sekian hari dia naikkan power terus gitu loh. Maka dalam 10 hari yang satu kemudian rusak. Apa yang terjadi dengan sistemnya akhirnya? Apa yang terjadi dengan sistemnya? Suara saya kedengar ya? Masih ya? Kedengar. Ya, jangan deh. Ini, gede. System reliability for 10-day contingency operation and determine system reliability. MTF. RT, ini ya, dua komponen lah ya. Jadi kan E min lambda ini, lambda 1 ya berarti ya, 0,01. Ini 2 kali kan lambda 1 tambah lambda 2 min
Lambda plus kan tadi kan rumusnya, iya kan? Iya, Pak. Halo? Ya, Iya, Pak. nice. Ini masuk rumusnya, kemudian dimasukkan, ditanya reliability pada 10 hari. Ketemu 0,9. 0,9. Kemudian MTTF sama dengan 60 hari. MTTF 60 hari. Apa maksudnya 60 hari itu MTTF itu? Halo. 60 hari maksudnya apa? Jadi, apa yang dilakukan sebelum 60 hari? Membuat sistem redundannya, Pak. Ini sudah redundan. Kalau pertanyaan gini, Anda lihat lambda plus sama dengan 0,1. Oke? Iya, Pak. Sistem ini baik enggak? Sistem ini baik enggak? Hah? Kenapa? Kurang tahu, Pak. Harus tahu. Lihat aja angka-angka ini. Sistem ini baik enggak? Hah? Kenapa? Belum, Pak. Kenapa kurang baik? Loh, itu given, artinya dari unit maintenance ngasih itu. Saya ngasih ini, Pak. Lambda ini. Tolong dihitung. Dianalisis, Pak. Ini bagus enggak nih sistem saya nih? Ada 2 generator, artinya generator kedua ini harus nambahi beban lah, artinya misalkan beban pertama beban normal itu 100, nanti jam sekian dia harus naik 200. Ya. Ternyata kalau ini naik tiap hari naik terus naik, artinya tiap hari tiap jam 5 naik, jamnya naik. Dia punya kegagalan 0,1. Dianalisis, ketemu ini, tolong dihitung dalam 10 hari. Nah, pertanyaan saya, bagus nggak dalam 10 hari ini aja? Ayo jawab. Halo. Suara saya dengar masih ya? Ya. Ya, ayo ini jawab. Bagus tidak sistem ini? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Kenapa kok tidak? Karena dia hanya bertahan dalam 10 hari, habis itu rusak gitu, Pak. Nah, kan ditanya hanya gini kan, Pak, saya itu per hari begini. Dia bisa ngitung kan, jadi unit maintenance udah ngitung. Pak, saya laporkan Pak, selama sebulan ini ternyata per harinya sekian. Nanti Pak, dalam waktu 10 hari ke depan, itu kita akan kedatangan tamu penting, nggak boleh mati Pak ini Pak. Kira-kira tolong Pak ya, ini tolong dianalisa Pak. Tolong dianalisa nih, masih bagus nggak dalam 10 hari ke depan Pak? Kalau enggak, saya tak beri baru lagi. Pertanyaan saya, dari hasil analisisnya dia, bagus nggak dia? Ini sistem ini tuh. Kalau dalam 10 hari masih bagus. Masih bagus, Pak. Dalam 10 hari masih bagus. Kenapa bagusnya? Karena dalam 10 hari reliability-nya masih 0,9. Iya. Very good. Very good. Ya begitu, sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Tapi kan menentukan Anda
kuliah dari awal sampai sekarang, apa yang tersulit menentukan gitu? Apa yang paling sulit ditentukan? Anda dari minggu pertama sampai sekarang, kira-kira apa yang tersulit yang ditentukan dalam teori ini? Menentukan apa yang paling sulit? Mendapatkan nilai apa paling sulit? Nilai keandalannya, Pak. Oke, benar tapi kurang tajam. One. Nilai? Ayo. Apa dari semester awal sampai dari minggu pertama sampai sekarang, angka apa, notasi mana yang sebenarnya dalam prakteknya itu susah didapatkan? Lambda, Pak. Lambda, benar. Apa lambda itu? Lambda yang kecil. Enggak, lambda itu artinya apa? Value rate, Pak. Nah, sekarang saya tanya, Anda beli HP ya? Anda tanya, dikasih tahu lambdanya nggak sama HP-nya? Enggak, Pak. Enggak, kalau dikasih. Kalau dikasih tahu nggak jadi beli, Pak. Iya, itu very good itu. Ya itu. Nah, saya beritahu saudara ya. Lambda itu disimpan sama, dikip yang besarnya. Sebenarnya kan sudah tahu semua lah. Anda beli Asus itu nanti sekian lah perusahaannya, Anda beli apa namanya yang Lenovo sekian kan gitu kan. Sebenarnya Anda tahu kan, tapi tidak pernah disampaikan di kotak boxnya. Laptop ini akan rusak selama 3 tahun. Nah, pasti Anda beli yang lebih tahunnya lama pasti kan? Ya. Nah, maka lambda itu tingkat tersulit. Maka perusahaan-perusahaan yang secara kontrak, bisa gini, Anda perusahaan A membeli alat B, Anda minta lambdanya itu diakreditasi oleh lembaga yang tersertifikasi secara internasional, maka barang itu yang semula harganya 1 bisa mencapai 10 kali lipat. Ya, jadi misalkan 2 juta dari 20 juta. Lah ngapain Pak? Nggak akan saya beli. No. Begitu Anda lihat Deepwater Horizon, mana kerusakannya menurut Anda? Mana kerusakannya yang paling simpel menurut teknik fisika? Yang murah. Yang sudah nonton Deepwater Horizon mana? Yang kerusakannya yang menurut Anda sebagai teknik fisika di mana letak kerusakannya? Penyebab meledaknya ini. Silakan. Di lain pengeborannya, Pak. Ya, tepat lah. Di situ ada alat pressure gauge. Anda bisa ke WS, bisa ke mana. Pressure gauge itu murah macam. Tapi di itu kemudian ada statement lah, bintang filmnya ngomongin, wah itu ngaca. Di kita teknik fisika di situ letak poinnya sebenarnya. Berarti lambdanya tidak diketahui dengan pasti karena dia tidak membeli yang mahal. Berapa sih tersegit itu harganya? Pengoboran itu ya ini kalau takdir ya sudah kita akan bicara. Pengoboran itu menghasilkan 1 miliar. Ya. Pressure gauge yang tidak tersertifikasi harganya 50.000. Yang kasih 10 juta, pasti dia 10 juta diambil ya. Begitu gagal, selesai. Ya. Jadi untuk era sekarang ada, tapi antar perusahaan ke perusahaan lain, tidak di open ke publik. Jadi misalkan saya, tentu ya sesuatu yang mahal ya, kalau ini gagal maka kemudian gagalnya alat ini bisa lainnya gagal, plan gagal, sebagainya. Tapi dengan kontrak, jadi Anda akan dikasih lambdanya, ini lambdanya. Di perusahaan Anda tidak akan mencari yang lain, justru begitu dikasih lambdanya, justru Anda beli di situ terus. Ya, nanti perkembangannya demikian. Loh Pak, sekarang berarti kalau saya punya kontrol valve banyak, terus
Betul, cari lagi sertifikat. Di mana Anda dapat lambda supaya secara rata-rata Anda tahu lah. Sekarang Anda punya valve kan di industri itu bisa aja 100 valve. Kalau Anda sertifikatan lagi dari lambdanya ya mahal lagi. Di mana Anda tahu lambda secara umum? Siapa yang pernah baca kalau valve berapa lambdanya? Transmitter berapa lambdanya? Kalau pernah baca atau browsing? Berapa? Nah, ini yang sudah minggu berapa ini? Belum pernah baca, Pak. Baca. Jadi hierarki ya. Lambda itu hierarki pertama pasti dari maintenance, dari paling valid lah ya. Artinya ada seorang bengkel lah ya, bengkel sepeda motor, dia bilang, wah ini Pak, sepeda motor Bapak ini 1 bulan lagi ini businya ganti. Akan sangat valid dan dia pegang badannya terus kan. Jadi divisi maintenance ketika melakukan lambda itu sangat valid karena dia tiap hari pegang itu dan tahu rusaknya. Hierarki pertama, jadi data otentik dari plan itu sendiri. Hierarki kedua, jadi itu adalah company, jadi perjanjian antar perusahaan. Jadi saya beli barang A, saya diberi lambdanya. Dan itu sudah tidak main-main, artinya ketika dikasih lambda, saya nggak bakal lari dari ketika tahu lambdanya. Justru kemudian saya akan sering beli di perusahaan yang ngasih lambda itu. Karena ngasih lambda itu nggak main-main. Terus saya tahu kapan rusaknya. Itu hierarki kedua ya. Jadi pertama dari data otentik maintenance. Kedua dari data otentik perusahaan. Ketiga adalah Anda browsing dari segala hal yang berbau standar. Mulai OREDA. Pernah dengar ya? OREDA ya? Pernah, Pak. Ya, OREDA, EXIDA, IEC, CCPS, ISO, ISA, aduh udah banyak ya. Anda browsing, saya tanya kemudian transmitter, itu rata-rata 0,01 per yes. Bayangkan ya, berarti setiap 100 tahun baru gagal 1. Itu semua recommended buku ya, tapi kemudian perusahaan, wah saya nggak percaya Pak, ya gitu. Maka saya bilang ya, ketika hierarki pertama nggak ada, data maintenance, wah nggak punya Pak, kita perusahaan gini ngapain Pak maintenance. Terus kita tanya, sudah Bapak beli di mana? Kita kontak Pak, ini kita mau analisa reliability, boleh nggak dapat lambda? Waduh, kita nggak ada perjanjian, kita ada Pak. Sudah kita fill. Nah ketiga ada browsing aja. Begitu yang mengeluarkan ISA, ISO macam itu secara kesepakatan boleh saja. Gitu saudara. Jadi data itu penting. Jadi good ya. Jadi sistem ini bagus sistem ini. Kenapa? Tergantung pertanyaannya. Dia kan tanya begini. Coba sekarang saya gini. Tolong dihitung ketika 130 hari. Bagus nggak? Halo? Bagus nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Lihat entity file minimal 2 kalinya. Ya. 60 dari 120, 30 ya fill lagi. Begitu ya cara analisa data. Ternyata kebetulan dari sini itu coba yang dekat dengan kalkulator, kalau kemudian E-nya berarti berapa? 0,1 tambah 0,02 kalikan 10 berarti berapa? 0,2. Ya. E pangkat min 0,2 berapa? Berapa? Hitungan dong. E pangkat min 0,2 berapa? 0,82. 0,82. Jadi kalau kita artinya tidak dibebani, ya kan? Di 10 hari dia kemudian berapa? 0,82. 0,82. Kalau dibebani 0,82 kok lebih bagus ya dibebani ya.
Harusnya lebih jelek seharusnya. Benar ya? E min 0, 0, kalau seri kan 0,01 tambah 0,01, benar kan ya? 0,02. Kan 10 kan 0,2. E pangkat min 0,2. Jadi 0,8. Ya, kalau nggak dibebani ya. Jadi, gitu ya. Oke, saudara? Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Lanjut. Sekarang standby system. Standby. Standby system are an important area of study within reliability, depending on the probability of value occurring. Kalian itu nanti, saudara-saudara, begitu bahas reliability di industri, itu harus sabar membaca standar. Karena ada error, ada failure, fail, ada near miss, macam-macam. Untuk ngomong ada ham, ada untuk ngomong error aja udah macam-macam, dan per definisinya beda-beda. Nah ini Anda lihat ya, ini bagus definisinya. Depending occurring when switching to standby unit. Apa maksudnya ini? Halo? Apa maksudnya? Depending on the probability of value occurring when switching to a standby unit. Apa maksudnya? Apa bedanya dengan active redundant system? Mungkin yang active redundant system itu dua alat itu aktif berjalan, Pak. Sedangkan untuk yang standby itu hanya satu alat yang berjalan. Oke, benar. Terus artinya failure occurring when switching. Ada dua alat disusun paralel, tapi yang satu dalam keadaan mati. Terus tidak beroperasi. Ketika yang satu standby. Betul, yang satu gagal, kemudian pertanyaannya. Jadi kalau yang satunya kenapa kok ada pernyataan failure occurring when switching to standby unit? Kenapa ada ini? Kira-kira secara fisik kenapa kok ada failure ini? Secara fisik kenapa kok ada failure occurring when switching to standby unit? Kok bisa ya standby dipindah ke standby unit standby-nya juga gagal? Kok bisa gagal? Contohnya dua pompa deh. Dua pompa kan, pompanya satu standby. Pompa satu gagal, dipindah ke pompa yang kedua. Begitu di bawah, kedua gagal. Kenapa kedua kok jadi gagal? Perkiraan kenapa gara-gara gagal ini? Ya, hukum-hukum fisika Anda masuk di sini kemudian. Bahwa mechanical itu ada kelembaman, ada histerisis, ya, jadi histerisis, ada dead time, itu pengukurannya, ada dead time, histerisis, apalagi ya, masuk ke sini. Jadi sesuatu yang diem itu kalau tidak dikondisikan dengan bagus, dua pompa, satu pompa di dalam satu pompa yang standby dalam ruangan tertutup bagus, satu yang standby-nya di luar, makanya di luar itu jadi masalah, ada kolusif dan sebagainya. Itu maksudnya ya. Terus ngapain itu? Dihitung lagi. Anda bayangkan ya, satu kalau kejadiannya adalah jadi tadi dua pompa sama-sama 10 untuk mensuplai 20, tapi di perjalanan itu yang satunya harus naik menjadi 20 untuk mensuplai 30. Itu load sharing. Yang ini standby system ada dua pompa.
satu mati. Maka ketika yang satu itu mati mau menghidupkan yang standby ini, yang standby itu punya gagal berapa ketika ada itu, ada sudah value-nya ada itu value-nya. Jadi makin ini semua pada KP ya. Ya mau Pak, mau. Kasih KP. Ini siapa nih ya? Tapi belum ya. SE sih belum ya. SE sudah ya? Ya bisa, Pak. Belum, Pak. Gimana? Hah? Ya bisa SE, Pak. Atau anyone deh? Anda tahu ya? Apa ya? Coba, aduh apa maksud saya? Sebutkan yang tidak disebut dalam satu dalam satu gambar PNID ada unit proses, ada pipa, ada control valve, ada transmitter, ada valve, ada controller. Coba apa yang nggak saya sebut? Kira-kira? Nah, apa? Safety-nya. Ah, apanya? Safety-nya terus apanya maksudnya? Benar-benar? Apanya safety-nya? Is level dah ya? Safety-nya. Alat safety itu salah satu apa? Alarm, Pak. Alarm, Pak. Alarm. Setelah alarm terus ngapain dia? Shutter system, Pak. Alarm itu kan selalu dengan PLC kan? Iya, Pak. Ya, yang terus PLC mengaktifkan apa biasanya? Emergency valve, Pak. Ya, maksudnya secara elektrikalnya apa? Relay, tahu relay ya? Iya, Pak. Oke, very good, relay. Yes. Valve itu kalau di industri buka nutupnya saja kalau industrinya mahal itu dimonitor. Jadi ada alarm. Oh itu valve itu, oh buka udah Pak, ada buka. Saya tanya, relay itu kalau rusak ada nggak yang tahu relay itu rusak nggak? Yang sudah kerja, yang sudah proyek segala macam, yang sudah KP ini tahu nggak relay itu kerja rusak nggak? Tinggal nyala atau enggak aja. Gimana taunya kalau sudah nggak nyala dan meledak plan itu? Ya, nah itu jadi ya, ini jadi problem. Saya pikir semua tahu lah, yang sudah proyekan, yang sudah ke industri. Jadi relay itu adalah sesuatu yang justru namanya kegagalan yang tidak nampak. Apa namanya ya? Bahasa safety-nya itu. Lupa saya. Jadi gagal itu dibagi dua. Gagal yang kemudian dapat diakses, dianalisis. Lambda ini dapat diakses. Dan ternyata ada lambda lain yang memberi kontribusi. Relay itu begitu bagus, oke. Begitu nggak bagus, maka relay itu nggak akan tahu bahwa dia penyebab itu adalah relay. Jadi relaynya itu. Nah, maka masih jadi maksudnya ini relay itu standby. Dan ketika standby, sering-sering kali relay itu ketika dia harus sebagai aktif, dia stuck ceket itu bahasa Inggrisnya apa ya? Stuck apa? Dia nggak berfungsi, ya macet, nggak berfungsi sebagai relay. Sistem relay itu harganya paling 20.000, 50.000, tapi plan itu 1 miliar. Justru relay itu menyebab ledakannya. Ya, sehingga kemudian sekarang berkembang artinya relay itu walaupun murah, gimana cara ngeceknya itu. Padahal prinsipnya kalau kalian main elektronika simpel aja, ada apa namanya, kayak lilitan gitu aja kan, tapi masih belum ada sensornya. Jadi ini maksudnya kemudian ternyata hal-hal yang kadang dianggap sepele tapi standby itu menjadi problem kerusakan.
Nah, jadi standby system itu semacam ini sudah. Jadi apa namanya? Kalau tadi kan load sharing, sekarang standby system. Kalau standby system ya berarti mana nih ya? Ini ya, one active, the backup unit may experience the same value rate as the online system if the analytical system, or may have different value rate. The dependency arises because the value rate of the standby unit depends on the state of the primary unit. The rate diagram in 6.3 state lambda 2. Jadi lambda 2 min. Nah, ini lambda 2 min ini ya. Jadi ini kan success fail. Ya, keadaan sukses ke fail. Jadi ada min lambda 2. Kalau tadi kan yang satu kan tadi kan min lambda 1 plus lambda 2 gitu aja kan. Kalau ini adalah ada min lambda 2 min. Ini ya, artinya kegagalan pada saat standby. Ada contohnya enggak ya? Nah, ini contohnya. Unactive, kelihatan saya. Unactive generator has values per day. Tuh. Ini sudah kelihatan. Ini ya, An active generator has value per day 0,01. Berapa hari rusaknya ini? 100, Pak. 100 hari ya. 100, Pak. Ya wes. Another standby generator has a value rate 0,001. Berarti kapan rusaknya nih? Setiap 1000 tahun. 1000. While in standby and value rate of 0,1 when online. Berarti 0,001 adalah lambda 2. Lambda 2 notasinya min. Jadi kan ada lambda 1 kan. Ini kan ya. Mana sih gambarnya? Ini ya. Lambda 1, lambda 2, lambda 1, lambda 2 min ya. Operation fill. Tidak usah dihafalin, tidak apa deh. Jadi contohnya nah ini ya. Ya. Apa sih? Nah ini. Determine the system relative of power plant 30 day use and complete the system MTTF. Jadi RT-nya, rumus tadi ya, maka R30-nya sama dengan 0,8. Ya, MTTF-nya sama dengan 109, jadi kalau saudara apa namanya, kalau seri biasa berapa ya? 2 kali 0,01 berarti kan 0,01 tambah ini kan 0,11 kalikan 30 minus berapa sudah? Itu kan tuh. Berapa hasilnya? 0,01 ditambah 0,1 berarti 0,11 kalikan 30 minus itu. Berapa hasilnya? R-nya dalam 30 hari. 3,3, Pak. Wah, kok bisa? Kok 3, pangkat min 30 kali 0,11 kan? Iya kan? Iya, Pak. Berapa?
Lebih tinggi harusnya. Berapa? Berapa? Halo? Berapa? Suara saya dengar ya? Berapa? E-nya berapa? Kalau seri biasa. 0,037, Pak. Wih, kecil sekali ya. Ya itulah, ya makanya untuk membandingkannya lah ya. Jadi begitu dihitung value-nya dia bisa mengurangi. Oke. Kemudian bawahnya what unit of how to combine standby system identical ya sudah ini sama. Ada pertanyaan sudah? Anyone deh? Lanjut ya. Dulu. Iya Pak, lanjut. Oke. Ini standby system with switching values. Kalau sebelumnya kan hanya standby system. Hanya standby system, kemudian value ketika dia switching. Tapi yang ini standby switching with switching value. It is not uncommon in a standby system to have some probability P of there being on-demand value of switching device designed to place standby system online. Apa terjemahnya ini? Kok angel ya? Apa nih terjemahnya? It is not uncommon in standby system to have some probability. Apa nih terjemahnya? Maksudnya apa ini? Apa terjemahan on demand value? Apa terjemahannya? Kegagalan sesuai permintaan dari perangkat switching. Main? On demand value apa artinya? Value kalau dibalik value on demand. Halo. Kegagalan tergantung dari switchingnya, Pak. Kan ya, kurang pas ya. Tugas saja ya. Nah, value and demand. Ada yang sudah paham sama SIS ya? Ada yang paham SIS ya? Safety Instrumented System, Pak. Iya. Tahu? Halo? Tahu, Pak. Cuma Terus belum. cari lambdanya dengan cara apa? Atau tahu SIL-nya dengan cara apa? Halo?
SIL sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 7, sama dengan 8 SIL. Nggak ada yang nyaut semua ini. SIL sampai dengan 4 saja, nggak ada yang protes tadi. Gimana cari SIL itu? Ya udah nanti deh, gampang deh. Jadi sistem ini adalah, jadi ada sistem yang kemudian, kalian terjemahkan deh, nanti saya yang jawab nanti. Ini nanti terjemahkan jadi bagus nih bahasanya. Jadi lihat ini ya, kata-kata bagus depannya ya. Not continue to operate in the mode following certain type of value. Some system may continue enggak lah, standar. Ini contoh soalnya. Ini apa? 1, 2, 3 saja ya, nggak ada 4-nya. Jadi ini sudah tadi ya. Contohnya lihat ini deh. Three state device. Ada
ke arah reliability-nya itu ada penschedulan. Anda bayangkan ya, kalau sepeda motor itu adalah, atau mobil sepeda motor kendaraan adalah itu adalah supporting luar biasa. Satu sebagai itu ya fungsi bisa dan seluruhnya fail, ta'arufnya fail, ta'arufnya ya. Kemudian itu adalah unit terpenting. Ya, kalau di industri maka kemudian ada sekian ribu bahkan mungkin juta alat ya. Hanya adalah ini yang bagus. Mana titik kritis dari unit ini? Sedangkan hati kamu pun tidak usah. Yang terberat adalah bagaimana mendapatkan ngomong gampangnya itu disediakan banyak senjata. Nah, Anda pakai senjata yang tepat mana itu jadi macam-macam. Kedua, bahwa semuanya harus berbasis statis di industri. Dan kami pernah nyoba ada satu proyek di industri ya sudah komputasional, jadi nggak susah. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya sudah ternyata di banyak BUMN itu yang di Indonesia terutamanya itu jadi unit sendiri, unit reliability. Ada digabung dengan maintenance. Ada unit sendiri kalau di mana, kalau nggak salah di Pertamina yang Balikpapan unit sendiri. Pertamina yang mana tuh? Yang sebelah selatan Jawa itu Cilacap itu unit sendiri, tapi di Balikpapan digabung dengan maintenance, ya tergantung. Artinya berkarir di situ bisa, kemudian berkembang bahwa kemudian selain reliability itu harus itu berkembang ternyata dekat dengan, karena kita melihat kegagalan, ya. Maka kegagalan itu kegagalan itu bisa untuk diterjemahkan menjadi bagaimana kita menghindari dari kecelakaan. Saya ngomong begini ya, kemarin itu saya ngajar proteksi tahun lalu. Saya masih ingat ya, masih gini. Di proteksi itu saya ajarkan bagaimana ngitung, kemudian cari luasan. Wah, sebulan berikutnya itu peristiwa Beirut, saudara. Pernah ada yang tahu ya Beirut yang meledak ya? Halo? Iya. Iya, Pak. Iya kan? Itu kan bayangkan ya. Aduh ampun dah. Terus kita diskusi lah itu gimana ya, kita kuliah itu membayangkan ke arah itu bisa dan tidak susah, artinya ya nggak susah lah. Jadi Anda bisa berkarir di situ. Yang satu contoh yang saya tahu itu yang mungkin dekat dengan kalian tuh ya Mas Randika itu, kemudian Mas Samsul, Mas Adang itu tahun 2010-an lah dulu lulusnya mereka berurusan dekat. Itu sudah jadi manajer berarti. Jadi semoga mau untuk kuliah tamu ya. Jadi kembali lagi bahwa kemudian saudara? Jadi state itu kalau kita reliability yang sebelum bab 6 ini, maka kalau ada dua komponen ya disambungkan, kalau seri ya langsung A ke B,
Kalau paralel dari A ke B, apa namanya, di paralel gitu ya, hubungan paralel. Tapi kalau state kemudian kita menghubungkan secara keadaannya. Jadi kalau 2, dia akan jadi 4. Ya, jadi 4. Kalau 3, dia akan jadi 8 dan seterusnya. Lupa kalau ada 1000 state, 1000 ya nggak susah. Anda diajarkan dengan artinya di komputasinya itu pasti ada matriknya, mesti ketemu solusinya. Apapun kemudian value rate-nya itu yang jadi problem utama. Artinya menentukan value rate itu bisa berdebat lama. Kebetulan kami Teknisika itu pernah mengerjakan suatu proyek, berdebatnya sangat lama tentang penentuan value rate. Jika kemudian deadlock, maka saya tunjukkan tadi company agreement itu deadlock, kemudian baru kemudian yang standar-standar yang di internet pun ada, tinggal gunakan. Ketika sepakat ya sudah. Cukup saudara. Kita lanjutkan hari Jumat ya. Mohon maaf ya, absennya besok ya. Saya kan baru akan apa namanya lapor baru besok. Di absennya mungkin saya share dari kelas, baru kemudian kalian bisa absen. Cukup saudara. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Nggak ada waktunya. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Banyak, Pak. Terima semua ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Terima ya. kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Ya, Pak.